Wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara bendera hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan setiap pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengambil alih komando. Komando, saya ambil alih seluruh istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan seluruh peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Kepada Sang Merah Putih, hormat! Rap! Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegap, Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan merasakan mekanisme kebiasaan dalam menyesuaikan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar Pelajar Madrasah Indonesia. Kami pelajar Madrasah Aliyah Al-Islam berikan. Satu. Berpedoman hidup kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dua. Memegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tiga. Meyakini rukun iman dan menjalankan rukun Islam. Empat. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Lima. Menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Enam. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kesabaran, toleransi, gotong royong, dan saling menghormati. Tidak memakai obat-obatan terlarang, minuman keras, dan tindakan kriminal. 8. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan madrasah dimanapun kami berada. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Islam Jamanis, yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta staf tata usaha Madrasah Aliyah Al-Islam Jamanis, serta anak-anakku siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Islam Jamanis yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan dan curahan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan upacara bendera hari ini, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022 di tempat yang mudah-mudahan diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in,
sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum Ibu menyampaikan amanat, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas hari ini yang sudah mencoba dan berusaha untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Semoga bisa dijadikan contoh bagi petugas-petugas upacara yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, ada pepatah stoik yang terkenal, yaitu alam semesta ini tidak pernah terburu-buru, tetapi semuanya tercapai. Perumpamaan seperti matahari yang terbit dari arah timur itu tidak pernah terburu-buru untuk mencapai ke arah barat. Karena dia tahu siapa dia tahu posisinya di mana, dia tahu bagaimana tujuannya, bagaimana proses yang harus dilalui, dan berapa lama waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pepatah itu, Dr. Fahrudin Faiz, seorang penulis terkenal, berkata bahwa kunci hidup itu ada dua, yaitu sadar diri dan tahu batasan. Sadar diri yang pertama dan paling utama itu kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Untuk apa manusia itu diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Di semua apapun itu yang kita lakukan harus diniatkan kembali lagi fitrahnya lagi sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Sebagai seorang siswa sadar diri, tahu posisi kita ada di mana, tahu tujuan kita apa. Posisi kita sebagai seorang siswa itu tahu tujuannya ke sekolah. Apa tujuannya ke sekolah? Untuk mencari ilmu, untuk belajar. Itu tujuannya. Kita harus tahu bagaimana proses untuk sampai ke tujuan tersebut. Ada aturannya, ada jadwalnya, ya. Terus kemudian tahu berapa lama waktu yang harus digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah tahu batasan. Tahu batasan berarti kita harus tahu, harus bisa mengontrol keinginan-keinginan kita, bisa mengatur kemauan-kemauan kita. Kita lihat sebagai contoh matahari. Pernah nggak kita lihat matahari dari arah timur ke arah barat? Pernah nggak dia belok dulu ke utara atau ke selatan? Atau karena tidak tahu batasan, matahari itu yang seharusnya terbit pukul 6 misalnya, terbenam pukul 6 lagi, tetapi pernah nggak kita lihat pukul 6 terbit, pukul 12 sudah terbenam? Tidak pernah. Kalian juga seperti itu, harus mencontoh. Jadi kalau memang di sekolah tujuannya untuk belajar, di sekolah itu ada aturan, di sekolah itu ada jadwal. Jadwal itu ada waktunya yang ditentukan. Kalian harus melihat itu, kalian harus laksanakan itu. Waktunya belajar. Waktunya mengerjakan tugas. Waktunya berangkat pagi pukul 7.15. Kemudian pulang pada pukul 1.30. Jangan sampai kalian datang terlambat, pulang jam 10. Berarti kalian belum tahu batasan sebagai seorang. Terus lakukan seperti itu, mencontoh matahari. Matahari pun seperti itu terus. Lakukan seperti itu. Memang lelah. Memang dunia ini tempatnya lelah. Memang dunia ini tempatnya capek. Tapi kalau kita lelah dalam mencari ilmu, dalam belajar, ingat kata-kata Imam Syafi'i. Jika kita tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menanggung pedihnya kebodohan. Ya, kembali lagi niatkan kita dari awal untuk belajar ke sekolah itu niatnya beribadah dan mencari ilmu. Mudah-mudahan kalau sudah diniatkan dengan ibadah, ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Tahu batasan berarti kita bisa mengatur diri kita dari hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Sebagai seorang pelajar harusnya tahu batasan-batasannya. Siswa tidak boleh berangkat telat, tidak boleh pulang sebelum waktu atau PS. Siswa harus mengerjakan tugas. Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang memang mencerminkan sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar. Ingat anak-anak sekalian,
Be careful with your heart because it's become your mind. Be careful with your mind because it's become your words. Be careful with your words because it's become your action. Be careful with your action because it's become your habit. And the last, be careful with your habit because it's become your destiny. Hati-hati dengan hatimu karena akan muncul menjadi pikiran-pikiran. Hati-hatilah dengan pikiran-pikiranmu akan keluar menjadi lisan dan perbuatan. Hati-hati dengan lisan dan perbuatanmu yang terus kalian ulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaanmu karena akan menentukan akhir hidupmu atau takdirmu. Kalau hatinya baik, muncul pikiran baik, keluar dalam lisan dan perbuatan yang baik. Kalau lisan dan perbuatan yang baik terus dilakukan akan menjadi kebiasaan baik. Kalau kebiasaan baik terus dilakukan akan menentukan akhir yang baik. Kalau hati buruk, pikiran menjadi buruk. Yang keluar kata-kata, lisan dan perbuatan juga menjadi buruk. Lisan dan perbuatan yang buruk yang terus dilakukan akan menjadi kebiasaan yang buruk itu akan menentukan akhir yang buruk. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan semoga kita selalu dilindungi dan dijauhkan oleh Allah dari keburukan. Ya, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka dan himne madrasah oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan upacara bendera dalam hal ini memanjatkan kepadamu. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami beribadah. Ya Allah, alhamdulillah berdasarkan orang tua kami, guru kami, para pahlawan yang telah dibuat di bumi kami, serta kaum muslimin dan muslimat seluruh yang bertaubat dan mengaku dosa kami. Ya Allah, memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat serta selamatkanlah kami dari syarri. Ya Allah, lindungilah bangsa Indonesia ini agar tetap aman, tentram, damai dalam lingkungan Islamiyah dan Islam. Ya Allah, kami berserah diri kepadamu, mengabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara menyerahkan komando. Pada tiap-tiap pasukan dapat membubarkan pasukannya masing-masing. Laksanakan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Pembacaan surat Al-Baqarah oleh setiap umat.